Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Fauziah Chaniago, BP 001, Program Studi Pengelolaan Agribisnis. Di sini saya akan melafalkan materi catatan budidaya tanaman hortikultura saya untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Komponen yang ada di instalasi. Yang pertama yaitu benih. Benih adalah biji untuk perbanyakan. Yang kedua yaitu media tanam. Media tanam yaitu rock wool, sekam, arang sekam, batu bata, sabut kelapa, dan hidrotan, dan busa. Yang ketiga yaitu air. Air sebagai media tanam dan pelarut untuk nutrisi. Dan dianjurkan untuk menggunakan air hujan. Yang keempat, nutrisi. Nutrisi organik, yaitu menggunakan pupuk organik cair dengan cara anaerob. Menyiapkan wadah, beri air, masukkan sayuran, fermentasi semua bahan. Aerob yang pertama, menyediakan wadah, buat alas lubang, masukkan sayuran, air dihembuskan sayuran, masukkan melalui lubang atas. Pupuk padat yang dicor yaitu pupuk kimia adalah pupuk urea, NPK, Gundasil B, dan Growmore. Pupuk AB mix yaitu yang A unsur hara makro dan yang B unsur hara mikro. Yang kelima yaitu wadah instalasi. Wadah instalasi terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan bahan plastik dan menggunakan bahan kayu. Contoh dari bahan plastik yaitu pipa. Kelemahannya yaitu biayanya mahal, keuntungannya tahan lama. Contoh dari bahan kayu yaitu bambu. Kelemahan dari bambu yaitu mudah bocor. Yang keenam, kerangka instalasi. Kerangka instalasi terbagi menjadi dua, menggunakan bahan kayu dan menggunakan bahan besi. Contoh dari bahan kayu yaitu bambu. Contoh dari bahan besi yaitu baja ringan. Yang ketujuh yaitu bak nutrisi. Bak nutrisi yaitu bisa menggunakan wadah terpal, wadah cat, wadah besi, dan yang ke-8 net pot. Tidak semua hidroponik harus memerlukan net pot. Yang ke-9 kain flanel. Yang ke-10 greenhouse. Greenhouse diperlukan karena untuk pengatur suhu dengan menggunakan plastik ultraviolet dan insert net. Teknologi yang diterapkan dalam greenhouse. Yang pertama, teknologi untuk menurunkan suhu pada larutan nutrisi untuk menghindari penguapan, menghindari reaksi kimia, dan menjaga suhu agar tidak terlalu panas. Yang kedua, teknologi sensor pengendali volume nutrisi. Fungsinya pemberi informasi bahwa nutrisi tersebut habis. Yang ketiga, yellow trap. Dianjurkan wadah agar semua serangga lebih banyak tertangkap. Yang keempat, kipas angin. Teknik budidaya hidroponik. Yang pertama, persemaian. Persemaian dilakukan dengan cara lubang tanam jangan terlalu dalam. Air pada media jangan kering. Pemberian air dan nutrisi 3 ml mix AB mix tambah 1 liter air. Menjemur persemaian jika sudah berkecambah. Yang kedua, pemindahan bibit. Kriteria bibit yang dipindahkan yaitu memahami umur bibit tersebut, yaitu 2-3 minggu. Bibit seragam dan bibit tidak terserang hama penyakit. Yang ketiga, pemeliharaan, yaitu pengendalian nutrisi dan pengendalian hama. Yang keempat, panen dan pasca panen. Kriteria panen tergantung umur panen komoditi tersebut. Macam-macam jenis greenhouse berdasarkan teknologinya. Yang pertama, yellow teknologi greenhouse. Greenhouse teknologi rendah, yaitu greenhouse dengan rencana biaya murah dengan biaya sedikit
atau tanpa automatasi. Menggunakan plastik rendah tidak memiliki dinding vertikal tinggi kurang dari 3 meter. Contoh yaitu Hunser House atau rumah terowongan. Yang kedua, medium teknologi, greenhouse. Dari teknologi rendah, perbedaan dari segi biaya dan ketinggian. Teknologi menengah memiliki ketinggian 3-4 meter. Sudah ada sistem otomatisnya. Yang ketiga yaitu high technology greenhouse, memiliki tinggi 4-8 meter. Pertukaran udara api berupa ventilasi atau atap dinding. Biasanya plastik dan pengontrolan tanaman sepenuhnya otomatis. Jenis-jenis greenhouse berdasarkan struktur atau modelnya. Yang pertama, gable atau pitama, yaitu berbentuk atap lana, segi efektif untuk ventilasi alami dan transmisi cahaya yang baik. Yang kedua, sklion atau atap sklion, yaitu atap datar didesain sklion menstruasi cahaya paling sedikit di atas 1 tahun karena cahaya lebih banyak terpantul. Yang ketiga, snow-tooth atau gigi gergaji, yaitu ventilasi alami udara panas yang efektif. Namun, tingkat cahaya bisa lebih rendah karena tambahan struktur di atas tanaman. Yang keempat, tunnel, yaitu desain atau melengkung strukturnya ketinggian yang memiliki ketinggian rendah, membatasi volume udara internal, sehingga mengurangi keuntungan untuk mengelola lingkungan. Yang kelima, flat earth atau lingkungan datar, yaitu bentuk lengkungan datar dan lubang yang ditinggikan adalah desain superior daripada tunnel. Strukturnya yang lebih tinggi memberi kemampuan lebih besar untuk memanipulasi lingkungan iklim dalam greenhouse. Yang keenam, multispan atau multigable atau atap pelana, yaitu multipans membuat penggunaan bahan baku lebih efisien dan hemat energi. Namun berpotensi terjadi overheating sehingga perlu ventilasi. Budidaya tanaman krisan. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Nicotiledon, ordo Asteraceae, Spermatophyta, kelas Nicotiledon, ordo famili Asteraceae, genus Chrysanthemum, spesies Chrysanthemum indicum L. Ciri-ciri morfologi tanaman ternak atau semak. Batang saat muda berwarna hijau, saat tua berwarna coklat. Batang bercabang. Bunga memiliki mahkota yang berbeda warna tergantung varietasnya. Kelamin bunga terdapat di bagian tengah bunga, bersifat majemuk. Buah lonjong dan tipis. Biji berbentuk lonjong. Akar perbanyakan dengan benih, yaitu menghasilkan akar tunggang. Perbanyakan dengan stek, yaitu menghasilkan akar serabut. Single, bunga terdiri dari 1 atau 2 lapisan mahkota dan di bagian tengah berbentuk bulatan. Yang kedua, anenon, bentuk mirip dengan single, tetapi bagian bunga tidak sepanjang single dan bagian bunga tengah mempunyai bentulan. Yang ketiga, spider, mahkota bunganya pipih dan panjang seperti kaki laba-laba. Yang keempat, pom-pom, berbentuk bulat seperti bola, mahkota bunganya menyebar ke semua arah dan piringan dasar bunga tidak tampak. Yang kelima, dekoratif, mirip dengan bunga pom-pom, tetapi mahkota bunga bagian tengahnya berkembang lebih panjang dari mahkota bagian bawah.
Jenis-jenis krisan berdasarkan jumlah bunga. Yang pertama, stamper, hanya memiliki satu bunga saja per satu tangkai. Yang kedua, spray, yaitu ukurannya kecil. Jenis-jenis krisan berdasarkan yang ditanam di Indonesia. Yang pertama, krisan lokal. Yang kedua, krisan introduksi, krisan produk Indonesia. Syarat tumbuh krisan: air yang cukup, cahaya, suhu 17 sampai 20 derajat Celcius, kelembapan 70 sampai 80%, media tanam ketinggian tempat 700 sampai 1200 mdpl. Krisan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi. Kultur teknis, pembibitan. Yang pertama, stek pucuk. Ciri-ciri stek pucuk yaitu diameter batang kurang lebih 5 mm, memiliki minimal 3 daun terbuka, tinggi tanaman kurang lebih 10 cm, perakaran disarankan banyak dan tidak terpotong. Yang kedua, hasil kultur jaringan. Yang ketiga, anakan. Kalau sudah banyak dipindahkan, tidak disarankan pada budidaya karena tumbuh tidak seragam. Pengolahan media tanam, yaitu tanah gembur, perakaran dangkal, penanaman jarak tanam yang dipakai 10 kali 10, 15 kali 15, dan 20 kali 20. Pemupukan, tergantung jenis yang digunakan. Urea 250 kg per hektar, 360 kcl per hektar, SP36 50 kg per hektar. Rincing, yaitu salah satu cara pemangkasan batang utama, tujuannya butterfly. Yang kedua, disbudding, yaitu pemangkasan bunga dilakukan untuk memperoleh bunga standar, tujuan agar hara dan nutrisi tidak terbagi. Yang airan, yang itu tanaman yang sangat butuh air. Ada dua cara, yaitu disiram dan yang kedua di saluran irigasi. Pemasangan net, tujuannya yaitu untuk membantu tegaknya tanaman agar tanaman tidak saling bersentuhan. Panen dilakukan 2-3 bulan. Jika per hari pendek, cepat panen. Syarat tumbuh pemangkasan. Syarat pemangkasan, pisau atau gunting harus steril, pemangkasan miring, panen saat waktu penjualan, tidak saat hujan, pemanenan jarak jauh, disarankan bunga mekar 70 sampai 80%. Pendinginan, penyimpanan di suhu kecil 0 sampai 5 derajat Celcius, krisan akan bertahan sampai 1 sampai 3 hari temperatur. Perendaman dalam air panas, suhu 30 sampai 50 derajat Celcius. Batang direndam terlebih dahulu, daun dibersihkan, tinggi perendaman tidak sampai pada daun. Tujuannya untuk memperpanjang umur dan bunga mekar. Bahan kimia yaitu bunga buruk dan bunga rontok. Pengendalian HPT yaitu hama, aphid, tipis, tenggorok daun dan bunga. Manfaat krisan untuk tanaman hias yaitu bunga potong tidak tinggi dan bunga potong tinggi. Yang kedua, teh krisan. Yang ketiga, bahan makanan. Daun bisa digunakan sebagai kerupuk, yang penting daun tidak memiliki pupuk. Yang keempat, obat, yaitu sebagai obat mata dan obat kram perut. Yang kelima, bahan luluran. Dan yang keenam, pengusir nyamuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.